Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raisa Mirzafwan dari kelas 11 TI1. Sekarang di sini saya akan membuat dan menjelaskan soal PSR nomor 5, yaitu yang berjudul buatlah rangkaian elektropneumatik silinder kerja tunggal yang akan bergerak maju jika push button 1 ditekan dan push button 2 ditekan, dan akan mundur secara otomatis. Gunakan sensor, boleh limit switch atau switch roll. Pertama, saya di sini akan mengambil komponen-komponennya. Sekarang saya akan mengambil komponen elektrikal terlebih dahulu, yaitu positif 24 volt, min 0 volt, push button yang NO kita ambil 2 sebagai PB1 dan PB2. Lalu kita ambil brake switch yang ini, yang di sini yaitu kita jadikan sebagai LS2. Lalu kita ambil relay. Setelah itu kita ambil max switch, yaitu anaconda NO untuk alamat yang sama pada relay nantinya. Lalu kita ambil solenoid. Lalu saya akan menghubungkan rangkaian yang ada di sini. Sebelumnya kita ambil max switch satu lagi sebagai pengunci. Nah, sekarang saya akan menghubungkan rangkaian yang ada di sini. Ini ke 24 volt. Ini juga sambungkan ke sini. Lalu relay ke 0 volt, bawah solenoid ini juga ke 0 volt. Ini ke sini. Lalu pengunci di sini kita akan taruh di bawah pada PB2 yang ada di sini. Setelah itu saya akan memberi nama atau alamat pada tiap komponennya. Di sini saya akan buat PB1. Di sini saya akan buat PB2. Lalu di sini saya buat LS2. Di sini relay-nya saya akan buat alamatnya itu beralamatkan K1. Dan max switch atau anaconda NO yang ada di line 2 dan line 3 di sini saya akan buat alamatnya sama seperti relay tadi, yaitu K1. Lalu solenoid di sini saya akan memberi alamatnya yaitu Y1. Setelah itu saya di sini akan mengambil komponen-komponen untuk pneumatiknya. Kita akan menggunakan silinder kerja tunggal. Lalu katup 3/2 yang ada di sini, dan kompresor. Kita juga bisa menggunakan one way flow control sebagai pengatur kecepatan udaranya. Nah, di sini saya akan menghubungkan komponennya. One way ke sini, ini ke sini. Lalu ini pada kompresor. Nah, setelah itu saya akan membuat atau munculkan solenoid dan spring pada katup 3/2 ini, dan saya akan menutup saluran pembawaan 3 ini seperti ini. Tekan 2 kali. Lalu kita pakai yang ini, klik 2 kali pada katup. Pada pneumatik kali ini kita klik di sini, lalu kita ambil solenoid. Lalu di sini ada spring di sebelah kanan ini, rack actuation kita aktifkan. Nah, setelah itu kita tekan OK.
Lalu di sini ada bulatan pada solenoid, kita beri alamat yang sama seperti elektrikalnya, yaitu Y1. Setelah itu kita bisa mengatur kecepatan udara pada one way flow control di sini, yaitu saya akan mengaturnya 20%. Oh ya, jika ingin menampilkan angka di luar seperti muncul di sini, maka kita bisa mengaktifkan display opening level ini. Nah, angka sudah muncul. Lalu saya akan membuat LS2 pada silinder kerja tunggal di sini. Klik 2 kali, lalu kita cari actuating labels yang ada di sini. Lalu kita langsung aja ke kolom kedua yang ada di sini, kita ketik LS2. Mengapa LS2? Karena kita harus menyamakan nama sensor di sini sama seperti alamat elektrikalnya. Di sini kita buat 50 dan di sini juga. Lalu kita tekan OK. Baiklah, sekarang saya di sini akan menjelaskan bagaimana prinsip dari rangkaian nomor 5 tersebut. Nah, kita start. PB1 kita shift, yaitu kita tahan. Dan apabila PB2 kita tekan saat atau tekan sekali seperti ini, diklik sekali saja. Nah, otomatis silinder kerja tunggal ini akan maju sampai menyentuh LS2. Lalu jika dia menyentuh LS2, otomatis dia akan langsung mundur. LS2 ini adalah sebagai sensor. Jika kita sambungkan PB2 di sini atau kita klik sekali, otomatis tegangan dari 24 volt ini akan mengalir terlebih dahulu ke line 1. Lalu dia akan melewati atau melalui PB1 karena di sini sudah NC. Di sini tersambung karena kita sudah tekan shift pada PB1 di sini sehingga dia tetap tersambung. Lalu tegangan akan melalui PB1 di sini. Lalu saat kita tekan PB2 di sini, otomatis tegangan akan mengalir dan melewati PB2. Lalu tegangan tersebut akan melalui LS2 juga. Karena LS2 di sini sudah NC, otomatis tegangan akan langsung mengalir. Tegangan positif tersebut akan masuk ke relay K1 yang ada di sini. Nah, dari tegangan 0 volt ini juga akan mengalir ke relay yang beralamatkan K1 yang ada di sini. Sehingga karena ada perbedaan tegangan di antara positif dan negatif, hal tersebut dapat mengaktifkan relay yang beralamatkan K1 di sini. Jika relay yang beralamatkan K1 di sini aktif, otomatis make switch atau anak kontak K1 di sini pada line 2 dan 3 akan tersambung sama seperti relay K1 karena alamat yang digunakan pada anak kontak NO pada baris kedua dan 3 di sini sama seperti relay yang ada di sini. Lalu saat saya tekan PB2 di sini, otomatis dia akan terputus. Saat PB2 di sini terputus, tegangan 24 volt ini akan mengalir ke line kedua. Sehingga sebelum itu kan relay ini sudah aktif. Nah, saat dia aktif, otomatis line 2 ini juga akan aktif karena alamatnya sama. Dan jika saya tekan, otomatis tegangan akan mengalir dan melewati K1 di sini. Nah, setelah melewati, ia akan pergi ke LS2 lalu mengaktifkan relay juga. Nah, sehingga hal tersebut juga dapat mengaktifkan solenoid. Nah, solenoid di sini aktif karena tegangan juga akan mengalirkan pada baris ketiga atau line 3 yang melewati anak kontak yang beralamatkan seperti relay di sini, yaitu K1. Nah, anak kontak NO di sini akan terhubung seperti line 2 tadi, seperti ini. Nah, jika ia terhubung, otomatis tegangan akan melewati anak kontak di sini, lalu tegangan positif akan pergi ke solenoid, masuk ke solenoid, dan tegangan negatif dari 0 volt juga akan masuk ke solenoid
Dan karena ada perbedaan tegangan di antara positif dan negatif tersebut dapat mengaktifkan solenoid yang beralamatkan Y1 di sini. Nah, saat kita tekan lagi, kan otomatis solenoid pada pneumatik di sini juga aktif karena alamatnya sama seperti elektrikal yang ada di sini. Dan apabila kompresor ini mengeluarkan udara atau kompresor ini kan otomatis dia sudah stay udara ya pada katup di sini. Karena kompresor tersebut pasti udah nyala, otomatis jika kita sambungan PB2 di sini, katup pada katup 3/2 yang ada di sini otomatis dia bergeser atau terbuka ke kanan. Seperti ini. Nah, apabila ya terbuka ke kanan, saluran masukan 1 yang ada di sini, saat dia bergeser, saluran masukan 1 ada di sini nantinya. Angin akan masuk melalui saluran masukan 1, lalu angin akan keluar melalui saluran keluaran 2. Lalu angin akan melalui one way flow control yang ada di sini. Seperti ini. Nah, ia akan melalui saluran keluaran 2, lalu ia akan pergi atau masuk ke one way flow control yang ada di sini. Apabila kita membuat angka persen di sini semakin besar, otomatis kecepatan pada silinder ini akan semakin cepat. Dan apabila kita membuat persen yang angka persen di sini semakin kecil, otomatis silinder kerja tunggal akan bergerak semakin lambat. Lalu setelah ia melewati one way flow control di sini, angin akan masuk melalui silinder kerja tunggal. Lalu setelah masuk, silinder tersebut akan maju dan menyentuh LS2. Saat ia menyentuh LS2, otomatis silinder akan mundur seperti ini. Lalu sisa-sisa angin akan terbuang ke saluran pembuangan 3. Dan silinder tersebut bisa mundur juga dikarenakan adanya spring yang ada di sini. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan apabila saya ada salah kata juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.